Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhya Setiawati, bernimkan A1E12209096. Di sini saya akan mereview di mana judul pertama yaitu organisasi. Nah, di mana organisasi ini merupakan kelompok manusia yang menjadi kesatuan dan tujuan yang bekerja sama untuk mencapai tujuannya tertentu dalam kegiatan yang berstruktur yang berorientasi pada tanggung jawab proses dan kerja hasilnya. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini adalah tujuan organisasi, suatu yang dicapai oleh seluruh organisasinya. Secara formal juga, tujuan organisasi ini adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur program, kebijakan, strategi, dan anggaran tersebut, atau anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari organisasi ini adalah yang pertama, adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam mengenai sosialisasi dan kepemimpinan. Yang kedua, organisasi ini adalah sebagai untuk penuntut pencapaian tujuan agar mudah tercapainya dan mudah dikelola dengan baik. Yang ketiga, organisasi ini juga dapat mempengaruhi karir. Rata-rata organisasi ini juga memiliki karir yang cepat dan lebih bagus tidak berorganisasi. Maksudnya ini seperti orang organisasi ekstra. Nah, di mana kampus maupun organisasi intrakampus lebih banyak menjadi pejabat kepala dinas. Yang terakhir yaitu adanya yang keempat, dengan adanya organisasi tersebut, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan baru. Selanjutnya ada faktor organisasi atau faktor pembentuknya. Faktor organisasi ini adalah faktor yang berkaitan dengan pola formal dari aktivitas dan hubungan timbal balik antara berbagai subunit pada suatu organisasi. Faktor dalam pembentukan organisasi ini. Nah, faktor dalam organisasi ini juga meliputi beberapa organisasi. Yang pertama, adanya tujuan yang bersama. Nah, di mana tujuan ini menyarankan suatu orang yang diinginkan biasanya terumuskan dalam visi dan misi atau target tujuan. Yang kedua, adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas. Nah, di mana untuk pembagian tugas ini secara efektif dan efisiennya, organisasi itu dibutuhkan untuk pembagian tugas untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Yang terakhir, adanya kehendak untuk kerjasama anggota. Nah, di mana kemauan dan kehendak untuk bekerja sama adalah tujuannya bersama. Sekian dari saya untuk materi organisasi. Baik, selanjutnya adalah definisi dari manajemen. Nah, di mana menurut Grafin 2013, manajemen adalah seperangkat kegiatan atau termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, perorganisasian, pemimpin dan mengendalikan yang diarahkan pada sumber daya organisasi atau manusia, keuangan, fisik dan informasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara yang efisien dan efektif. Lanjut, ada tujuan manajemen. Nah, di mana tujuan manajemen ini juga diperlukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Bahkan dalam kehidupan individu pun bukan tanpa tujuan. Nah, ada sejumlah tujuan dari manajemen, antara lainnya adalah yang pertama, yaitu tujuan dari manajemen yang pertama adalah menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tadi. Selanjutnya adalah evaluasi kerja dan mengkaji ulang atau situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika hal-hal di luar yang terjadi. Lalu, mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal. Yang terakhir yaitu
mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau strength, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tujuan. Nah, untuk tujuan manajemen sendiri adalah menurut Siswanto 2007, sesuatu yang ingin direalisasikan atau yang menggambarkan cakupan tertentu dan mengarahkan pengarah kepada usaha seorang manajernya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen. Yang pertama yaitu faktor lingkungan eksternal. Nah, seperti contohnya itu seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi strategi dan operasi organisasi. Selanjutnya itu adalah sumber daya manusia. Nah, di mana sumber daya ini ada manusia ini adalah faktor manusia, termasuk karyawan dan kepemimpinan. Selanjutnya ada perencanaan dan perorganisasian. Nah, di mana proses tersebut mempunyai perencanaan yang baik, memungkinkan organisasi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan perencanaan tindakan yang jelas. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang baik adalah faktor kunci dari manajemen yang sukses. Nah, selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan dan prosedur yang jelas dan definisi dengan baik memberikan pedoman dan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan pelaksanaan tugas. Terakhir yaitu ada manfaat dari manajemen sendiri. Nah, manfaat dari manajemen tersendiri itu adalah untuk membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Selanjutnya juga ada mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu manfaat dari manajemen juga memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya juga pengalokasian sumber daya yang efektif. Lalu terakhir manfaat dari manajemen juga dapat mendorong tumbuhnya sikap profesional dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Sekian dari saya ya, manajemen. Baik, selanjutnya saya akan mereview yaitu administrasi. Dari beberapa pendapat ahli tentang pengertian administrasi ini dapat dikatakan juga bahwa administrasi ini adalah serangkaian proses pelaksanaan kerja sama kelompok manusia, perencanaan, pengendalian tugas, aktivitas, atau kegiatan yang terorganisir guna mengelola dan mengorganisasikan sumber daya alam, daya informasi lembaga, organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan dari administrasi. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah administrasi ini bertujuan untuk monitoring atau memantau kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, administrasi ini bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang terakhir yaitu administrasi ini bertujuan untuk mengamankan data dan catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi dari perusahaan itu tersebut. Selanjutnya adalah faktor pembentuk. Nah, dari beberapa pendapat ahli juga faktor pembentukan administrasi ini juga dapat berbentuk administrasi, yaitu yang pertama, rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan juga tahapan dan prosedur yang jelas. Nah, yang kedua, setiap tugas yang dilaksanakan itu sangat jelas oleh perencanaannya. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan oleh relevan atau dengan alasan yang sangat jelas. Yang keempat, harus adanya kerjasama dan komunikasi antar
anggota. Jadi di sini kita itu harus benar-benar berkomunikasi sangat penting di dalam administrasi ini. Yang kelima itu adalah struktur yang sangat jelas di dalamnya. Yang keenam, yang terakhir, diharapkan adanya pengorganisasian yang berstruktur mengenai suatu hal yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah manfaat dari administrasi tersebut. Nah, bahwa administrasi ini juga dilakukan agar tercapainya suatu tujuan atau semua kegiatan yang dilakukan. Nah, juga manfaat ini juga seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, serta ketertiban dan kedisiplinan. Baik, terima kasih.